Ya, intinya tetap lagi kita harus bisa melakukan manajemen. Nah, manajemen itu manajemen waktu kita pada mau melakukan list-list itu. Itu yang utama. Jadi kalau kita sudah pengen untuk melakukan resolusi kesehatan, kita perlu melakukan manajemen juga. Ya, jadi bukan hanya di ilmu ekonomi aja manajemen. Di kesehatan juga ada ya. Karena itu berhubungan. Jadi kita harus bisa melakukan manajemen waktu, apa saja list yang mau kita lakukan, dan kemudian apa yang membuat kita jadi negatif yang menahan kita singkirkan. Nah, kita tetap selalu berpikiran positif, optimis ya untuk melakukan resolusi kesehatan ini. Ya, contohnya kalau kita sebelumnya di COVID ini kita sudah terlalu banyak makan kalori, jadi agak makmur, agak berat badannya bertambah, agak jadi lebar. Nah, jadi kita harus bisa melakukan manajemen untuk menurunkan berat badan. Nah, contohnya seperti apa? Satu, berhubungan lagi tadi. Satu, pola makan itu sudah pasti. Ya, makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang kalorinya tidak tinggi. Yang junk food, fast food itu kalori tinggi. Nah, itu sama sekali hindari. Diganti dengan makanan yang lebih sehat, yang lebih banyak dengan golongan sayur-sayuran dan salad seperti itu, tapi tanpa dressing. Ya, dan buah-buahan seperti itu. Nah, kemudian apalagi exercise, aktivitas fisik. Ya kan, berat badan kan sudah bertambah melar, bertambah besar. Nah, perlu ada melakukan gerakan supaya kalorinya terbakar. Nah, jadi tumpukan lemak di dalam tubuh kita, ya walaupun kita banyak makan gula, dalam tubuh akan disimpan dalam cadangan bentuk lemak. Jadi tumpukan itu yang harus diolah, harus dibakar, yaitu dengan aktivitas fisik. Ya, dengan tindakan bisa, cuman itu yang ujungnya nanti. Kalau sudah tidak ada harapan atau sudah tidak ada jalan lagi. Jadi itu alternatif terakhir. Tapi selama masih kita bisa lakukan olahraga, masih bisa kita melakukan aktivitas fisik, ya kita harus melakukan itu. Jadi kita melakukan aktivitas fisik seperti apa? Nah, tadi manajemen kita tulis lagi. Ya, seminggu kita jogging berapa kali? 3 kali, 30 menit paling sedikit, dan bukan 3 hari berturut-turutan, supaya tubuh punya ada masa untuk rehat, supaya tidak diforsir terus. Nah, itu penting. Nah, makanya kita tadi resolusinya aktivitas fisik, berapa lama, berapa kali, ya itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter langganan Anda. Ya, jadi dokter olahraga, dokter nutrisi, ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan. Jadi nanti ketahuan tuh. Contohnya sebelum COVID saya nambahnya jadi 10 kilo. Waduh. Nah, jadi berarti kelebihan berat badan saya yang 10 kilo ini harus saya kurangi. Harus saya bisa kembalikan ke normal atau ke berat badan ideal. Ya. Nah, jadi kita lakukan itu dengan tadi olahraga, dengan makan yang benar, ya nanti bisa dikonsultasikan lebih jelasnya dengan dokter. Jadi bisa ketahuan
Jadi olahraga seperti apa yang harus dilakukan, berapa lama, kemudian makanan seperti apa yang harus dikonsumsi, ya. Kemudian juga pikiran, jiwa, ya, dan mentalnya. Itu juga perlu persiapan. Makanya tadi saya sampaikan 3 utama ini. Nah, 3 utama ini harus diselubungi oleh salah satu tadi komitmennya. Nah, Dok, ini menariknya gini ya. Jadi yang terjadi mungkin sahabat Secan mengalami seperti ini ya. Jadi ada juga, Dok, kayak program penurunan berat badan misalnya harus 2023. Nah, tapi yang dijalankan itu misalnya satu-satu, Dok. Misalnya gini, olahraga dilakukan, tapi makan ayo aja apa dimakan, gitu. Nah, atau diet, makannya diatur, tapi malas olahraga, Dok. Nah, kalau salah satu di antara itu gimana, Dok? Nah, itulah kendala kadang yang sering dihadapi ya oleh sahabat Secan mungkin ya, yang kebanyakan hanya melihat 1 atau 2 aja. Sebenarnya itu satu siklus yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa hanya dengan kurangi diet aja, tapi olahraga kita tidak lakukan. Ya. Contohnya, saya tambah 10 kilo, tapi saya hanya kurangi diet. Kurangi diet tetap bisa nurun, tapi tidak maksimal. Jadi perlu ada kolaborasi, ada gabungan. Jadi diet kita perlu lakukan, exercise juga kita perlukan. Karena apa? Tadi yang saya sampaikan, kalau kita restriksi makanan aja, lemak itu bakar kalorinya nggak bisa dengan hanya tidak makan dia nanti akan terbakar kalori, tidak. Ya, justru orang yang tidak makan itu, yang terbakar kalori itu nanti jadi proteinnya yang terbakar. Nah, gitu. Jadi lemak itu kalau mau terbakar itu perlu ada gabungan dengan tindakan, aktivitas fisik yang membantu tubuh metabolisme ya, metabolisme lemak itu supaya bisa lebih bagus lagi. Jadi metabolisme lemak sebagai cadangan makanan itu akan terbakar, gitu. Jadi tetap harus ada kolaborasi. Ya, jadi kalau kita hanya olahraga tapi makan juga tidak diatur, hantam semua di ini, dilibas semua, sama aja. Itu namanya kalori keluar dan energi keluar dan energi masuk itu. Nah, jadi nggak berimbang. Nah, jadi itu yang perlu. Harus jalan, Dok ya. Ya, jadi kalau kita olahraga terus, tapi makanan yang kita makan lebih banyak lagi kalorinya, ya nggak akan selesai-selesai. Betul. Nah, contoh kita olahraga sehari akan terbakar kalori 1000 kalori. Contohnya kita lakukan contoh jogging gitu ya. Nah, tapi asupan makanan kita sehari-hari bisa 3000 kalori. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi perlu juga dengan restriksi makanan. Jadi makanannya diperhatikan, yang sehat-sehat, yang menunjang aktivitas fisik kita juga, menunjang metabolisme kita pada saat olahraga juga. Nah, itu yang penting. Jadi sahabat Secan, jangan hanya melakukan satu atau salah satu ya. Jadi ini harus ada kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Lebih maksimal. Itu ya. Jadi nggak bisa satu ya, harus dua-duanya jalan, karena kalau salah satu aja percuma, sama aja bohong kalau kata orang. Nah, jadi dua-duanya harus jalan. Cuman masalahnya kan harus ada tips nih, Dok, sebenarnya. Tips cara mudah untuk menjalankan resolusi kesehatan khususnya di 2023 apa sih, Dok? Tips paling mudah. Ya, tips paling mudah untuk sahabat Secan dalam menjalankan ini tadi ya saya sebutkan sudah, kita harus dengan komitmen, kemauan kita mau langkah. Nah, tadi yang tarik-tarik itu singkirkan semua. Jadi karena kalau kita mau melangkah ya, jalan 1000 langkah itu pasti dimulai dengan 1 langkah yang memang awal kita terasa berat. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus punya komitmen untuk bisa melangkah sampai sana, dan kita harus mulai dengan langkah pertama ini. Nah, jadi langkah pertama ini itulah tadi list resolusi tadi yang dikerjakan di perjalanan. Pasti kita banyak akan mendapatkan godaan segala macam. Tetap fokus. Nah, itu dia. Jadi tetap fokus kita melakukan tujuan itu,
Nah, sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi lebih bagus, lebih sehat, ya. Jadi kita bisa lebih bermakna, ya, mempunyai manfaat dan bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita di sekitarnya. Ya. Karena kita jadi role model. Ya, betul. Nah, kita jadi role model, orang-orang akan lihat, oh, Bapak ini sudah sehat gini, oh, saya cobalah untuk mengikuti pola sehatnya beliau. Walaupun tidak setiap orang itu akan sama. Ya kan? Tapi setidaknya dari komitmennya itu sudah tergerak untuk melakukan pola hidup sehat. Tinggal nanti polanya seperti apa dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing. Nah, ngomong-ngomong, konsultasi, apa nih dok sebaiknya seseorang dalam menjalankan program kesehatan 2023 ini, 2023 maksud saya, kalau mau berhasil, kapan sih mereka harus berkonsultasi? Apakah sebelum mulai atau sudah mulai dulu baru konsultasi dok? Ya, sebaiknya kita sebelum mau melakukan itu kita konsultasikan dulu. Karena pada saat kalau kita sudah melakukan, kalau tidak ada arahan, tidak ada guideline-nya, panduannya, kadang-kadang bisa salah melakukan. Nah, jadi sahabat Secan, seharusnya sahabat Secan mau melakukan resolusi ini sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter langganan sahabat Secan. Jadi dilihat dulu list, nanti dokter akan membantu memberikan list atau saran dan masukan. Dan lebih terarah dok ya? Lebih terarah. Karena kadang-kadang kita hanya ingin melakukan ini, tapi kalau tanpa arahan, bukan kesehatan yang kita dapatkan. Cedera yang kita dapatkan. Karena terlalu over olahraga, ya kan? Karena kita mau sehat, oke, saya mau lakukan sampai jogging itu jadi beberapa jam per hari. Nah, itu tubuh akan bukannya makin sehat, tapi akan makin sakit karena diforsir gitu. Betul. Termasuk asupan juga dok ya. Betul. Ya, jadi asupan juga harus diperhatikan sahabat Secan. Ya, tadi saya sebutkan ya makanan-makanan yang sehat ya. Walaupun kita tahu sekarang susah sekali untuk mendapatkan makanan sehat, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa melakukan pekarangan ya. Kita bisa tanam walaupun itu hasilnya agak lama, tapi kita bisa mulai mencoba. Jadi dengan jalur yang sehat, kita tidak mengkonsumsi makanan soft drink, fast food dan sebagainya. Nah, atau junk food lagi. Nah, sahabat Secan, jadi dalam menjalankan program kesehatan agar lebih tepat sasaran dan hasilnya bisa lebih maksimal, ya sebaiknya sahabat Secan konsultasikan dulu ya ke dokter. Dokter yang tentunya dokter yang sudah terpercaya dan mungkin sudah sahabat Secan mempunyai langganan sendiri dokter-dokternya, silakan berkonsultasi mengenai apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan, dan mungkin listingnya kalau mau bingung bikin listingnya bisa juga bantuan dari dokter. Betul ya. Jadi ada yang di-listkan yang mau kita lakukan. Nanti dari dokter baru bantu arahkan kemana yang lebih bagus atau yang lebih maksimal seperti apa, lebih optimal seperti apa, seperti itu. Nah, sahabat Secan, bila sahabat Secan masih bingung untuk menentukan list-list resolusi kesehatan 2023 yang akan datang, apa yang mau dilakukan, ya. Nah, sahabat Secan bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan saya, Dr. Luman MDZ, di nomor telepon atau WhatsApp nomor 081377276869 setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jadi bisa nanti sahabat Secan berdiskusi dengan saya atau langsung ditanyakan juga di link YouTube. Ya, untuk WA mohon sabar sahabat Secan, nanti akan saya coba balas satu persatu. Itu ya sahabat Secan, info dari Dr. Lukman. Kalau yang mau konsultasi
ke Dr. Lukman. Apa aja resolusi yang perlu dilakukan resolusi kesehatan yang perlu dilakukan. Nah, sahabat secan, nanti kita juga akan bantu mencantumkan nomor dari kontaknya Dr. Lukman tadi di video ini. Nah, sahabat secan, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Lukman MGizi dari Praktik Mandiri Perseorangan di daerah Duta Indah Residen Klaster Alexandrit, Gebang Raya, Priuk, Tangerang. Saya Fredrik Riopasa, sampai jumpa. Sampai jumpa.